Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, saudaraku sekalian, kita melanjutkan hikmah yang ke-102 dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Said Ramadan Al-Buti. Hikmah ke-102 berbunyi, liyukhaffifa alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu huwa al-mublilaka. Yang meringankan rasa sakit atas cobaan yang menimpa itu adalah pengetahuanmu bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberimu cobaan. Fallazi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Zat yang membuatmu menghadapi cobaan-cobaan ini, dia jugalah yang selama ini memilihkan hal-hal terbaik. Jadi sekali lagi, yang meringankan rasa sakit kita atas cobaan, atas musibah, atas penderitaan yang sedang menimpa kita, itu adalah pengetahuan kita bahwa Allah yang memberi kita cobaan seperti itu. Allah yang memberikan musibah kita dengan bentuk musibah seperti ini. Zat yang membuat kita menghadapi musibah ini, itu juga zat yang selama ini selalu memilihkan hal-hal terbaik untuk kita. Keyakinan seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian, itu membuat diri kita secara psikis itu lega. Karena kita tahu bahwa ini yang dikehendaki oleh Allah, selama ini Allah itu selalu berbuat baik kepada saya. Jadi mau dikasih apapun kalau itu adalah dari Allah, saya husnudzon bahwa dia akan selalu memilihkan yang terbaik karena terbukti selama ini memang pilihan Allah lah yang terbaik. Itu membuat kita menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mari coba kita mengudari hikmah ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, cobaan atau musibah itu ada dua. Jika dilihat dari mana kita mendapatkannya atau wasilah yang menyebabkan kita mengalami musibah tersebut, itu ada dua. Pertama adalah cobaan atau musibah yang lewat perantara orang lain. Misalnya kita menjadi sakit, entah sakit hati maupun sakit fisik, karena ucapan orang lain. Kita sakit hati,
karena perbuatan orang lain kita sakit secara fisik. Itu musibah yang menimpa kita. Model pertamanya adalah ada perantaranya. Ya, misalnya kita berkeluarga, diuji atau dicoba oleh Allah lewat pasangan kita. Itu kan musibah yang terjadi lewat perantara orang lain. Saya dicoba, misalnya duwe bojo galak, misalnya. Ya wis ben duwe bojo galak gitu. Misalnya loh, itu lewat perantara orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, musibah yang kita alami bila lewat perantara orang lain, maka cara mengatasinya itu pertama adalah menahan amarah. Jadi terlebih dahulu yang kita lakukan adalah menahan amarah. Sebab tidak mungkin kita tidak melewati itu. Jadi fase menahan amarah itu pasti akan kita lewati ketika kita menghadapi musibah, cobaan yang terjadi akibat perbuatan atau ucapan orang lain. Sebab secara alamiahnya ketika kita diuji lewat orang lain, entah lewat ucapan maupun perbuatan, entah itu sakit hati maupun sakit fisik, maka rasa anyel, rasa manggel, rasa marah, tidak terima, itu yang muncul duluan. Siapa saja yang mendapati musibah model seperti itu, pertama kali yang dia rasakan adalah tidak terima, marah, jengkel, dan sejenis. Nah, obat pertama yang dituntunkan oleh agama kita saat menghadapi musibah seperti itu adalah menahan amarah kita. Yang itu dicirikan atau yang itu menjadi ciri sebagai orang-orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Lalu kemudian setelah kita menahan amarah, mampu menahannya, bisa mengelola rasanya, begitu, baru kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu memaafkan. Jadi proses memberi maaf itu terjadi entah cepat atau lambat setelah kita mampu menahan amarah kita. Jadi alurnya tidak mungkin kita langsung memaafkan sebelum di dalam diri kita sendiri kita memproses bahwa ya udahlah nggak apa-apa, ya dan seterusnya gitu. Itu proses kita menahan amarah. Ditahan, setelah tahan kemudian kita pikir-pikir lalu memaafkan. Nah, yang ketiga adalah kita berbuat ihsan terhadap orang tersebut, berbuat baik. Ketika kita disakiti baik lewat perbuatan maupun ucapan orang lain, setelah kita menahan marah lalu memaafkan, kita lanjut dengan berbuat baik kepada orang tersebut. Wujud perbuatan baik terhadap orang yang menyakiti kita itu ya tidak kita balas dengan perbuatan atau ucapan yang sama yang memungkinkan akan bisa membuat nafsu kita puas. Tetapi di sisi yang lain akan menimbulkan amarah dan penilaian yang tidak baik dari Allah maupun dari orang yang sedang atau baru saja menyakiti kita. Ini pilihan sikap orang yang bertakwa. Jadi ketika disakiti, menahan marah, memaafkan, lalu berbuat baik.
Berkebalikan dengan orang yang tidak bertakwa berarti ketika seseorang itu mendapat musibah lewat perantara orang lain, maka dia akan meluapkan amarahnya yang pertama. Lalu kemudian tidak sudi untuk memaafkan. Ora sudeng basaran. Sampai hitung turunan atau berapa, enggak akan tak maafkan, enggak akan tak anggap sebagai saudara, sudah terlalu sakit hati, dan seterusnya. Nah, karena ketidaksudian untuk memaafkan, karena ketidakmampuan menahan amarah, maka sifatnya bukan ihsan, tetapi isaah. Yang muncul adalah tuntut balas, yang akibatnya akan menjadikan orang lain itu menderita. Ini pilihan, sekali lagi ini pilihan sikap. Orang yang bertakwa memaafkan. Orang yang tidak bertakwa, dia mengumbar amarahnya yang berujung pada ketidakbaikan. Itu jenis musibah yang pertama, yaitu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara orang lain. Dan ya perantara orang lain ini menjadi banyak karena kita secara kehidupan sehari-hari ya menjalani hubungan sosial yang begitu banyak terhadap banyak sekali orang, dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan tetangga kita, saudara kita, yang mana mereka semua ini itu menjadi faktor atau mereka semua menjadi potensi untuk menimbulkan musibah atau bencana kepada kita. Dan saya kira kita semua itu pasti pernah diuji dengan model seperti itu. Entah anak kita sing nganyel atau pasangan kita yang tidak bisa diajak bareng-bareng dan seterusnya, atau yang lain. Pasti kita pernah merasakan. Dan bentuk ketakwaan kita itu harus kita tunjukkan dengan menahan marah, lalu memaafkan, dan kemudian berbuat ihsan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, saudaraku sekalian, ditujukan kepada masing-masing kita. Masing-masing kita sebagai person gitu. Jadi dalam hal ini kita nggak perlu fokus kepada orang lain, tapi kita fokus pada diri kita sendiri. Jangan berharap kemudian ya kudune dialah yang minta maaf, dia yang salah. Harusnya ya dia yang merasa dan seterusnya. Enggak, ini fokusnya ke diri kita. Bahwa kalau kamu mau memenuhi karakter ini, maka kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak mau, ya tidak bertakwa. Meskipun memang itu bisa jadi bukan salah. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara orang lain. Jadi jangan mengandalkan atau mengharap orang lain. Karena kalau orang lain itu tahu dengan karakter-karakter ketakwaan seperti ini, maka mestinya ya orang lain itu tidak akan melakukan perbuatan yang seperti itu. Ya, maka ini pentingnya ya kita selalu membangun satu frekuensi yang sama. Misalnya kita satu keluarga besar, itu frekuensinya harus sama biar ya bisa menjaga hal yang seperti ini. Kita sebagai satu keluarga kecil misalnya yang terdiri dari anak dan pasangan, itu harus satu frekuensi biar enak begitu, biar nyaman dalam keseharian menjalankan hidup ini. Yaitu sama-sama menjaga untuk menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang kedua, musibah atau cobaan yang kita terima itu ada kalanya tanpa perantara, atau ya karena kita sendiri, atau karena itu memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya kita sakjane orang ngopo-ngopo, tiba-tiba terus jatuh sakit ya. Sakjane ya orang ngopo-ngopo gitu. Wong ya rasanya normal-normal saja, enggak ngapa-ngapain. Tapi tiba-tiba kok kemudian jatuh sakit. Ini kan enggak ada yang kita anyeli. Kita harus marah kepada siapa kok enggak ada perantaranya. Ya
karena dari diri kita sendiri, begitu. Atau karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak ada rasa anyel kepada siapa kita nggak tahu, jengkel kepada siapa kita nggak tahu. Masuk ya Allah kita jenggeli kan ya tidak. Nggak ada istilahnya itu gharib, nggak ada orang yang kita jadikan pelampiasan untuk menunjukkan ketidakterimaan kita atas kondisi yang sedang kita alami. Karena nggak ada penyebabnya. Ya, kalau ada orang lain kita bisa, kalau kita bukan orang yang bertakwa kita bisa goro-goro gue, aku seperti ini, kita bisa. Tapi kan di awal tadi kita sudah diingatkan untuk menjadi orang yang bertakwa, ditahan itu amarah. Terhadap cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang langsung lewat kita, atau yang datang langsung kepada kita tanpa melalui perantara. Bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Pertama adalah ikhlas. Ya sudah, kita ikhlaskan. Karena saora terimone kita terhadap kondisi yang kita alami, kalau itu adalah yang dikehendaki oleh Allah, maka ya terjadi. Itu pertama, kita harus ikhlas. Untuk merasakan nikmatnya, kita harus ikhlas. Yang kedua, ya keikhlasan ini tentu saja kita bangun dari kesadaran kita bahwa semua itu memang dari Allah, maka ini hikmah 102-nya. Kemudian setelah kita ikhlas, kita dituntut untuk bersabar atas cobaan atau musibah yang kita alami tanpa perantara orang. Jadi mengikhlaskan itu, lalu bersabar, tentu saja tetap berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari musibah yang kita alami secara maksimal, tapi kita lambari akidah dan keyakinan bahwa iki ngono ya mung usaha. Nah, memang Allah masih mencintaiku untuk berada dalam kondisi seperti ini, ya saya terima. Tapi Allah memerintahkan untuk ikhtiar, maka saya ikhtiar. Begitu. Level ikhtiar kita seperti itu, sehingga kesabaran kita tidak menuntut dan mengharuskan kita untuk tidak berusaha. Tapi usaha kita tidak bisa atau tidak boleh kita jadikan sebagai jaminan bahwa itu akan berakhir. Sebab ya itu, kita yakini bahwa semua dari Allah. Setelah kita bisa sabar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ikhlas, sabar, pada akhirnya kita akan mencapai level di mana kita ini ridho. Kita ini ridho atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa sakit itu bisa kita kelola sebagai rasa nikmat. Bukan berarti hilang rasanya. Tetapi karena sudah kita setel di dalam hati bahwa ini dari Allah, saya ikhlas, saya terima, saya sabar, maka setiap sakit yang kita rasakan itu di dalam hati terucap kata alhamdulillah, matur suwun Gusti, panjenengan tesih tresna kalih kula, dicoba-coba kaya. Itu ridho. Bukan berarti meninggalkan rasa sakit, artinya bukan berarti itu terus kita nggak sakit, sakit. Tapi kita ridho atas apa yang diberikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa menghadirkan sikap menahan marah, memaafkan, ihsan, lalu ikhlas, sabar, dan ridho. Hikmah ini, hikmah 102 ini merupakan fondasi dari bangunan kita untuk menyikapi musibah. Jadi ini fondasinya. Kenapa kita bisa, kalau itu lihat perantara orang lain, bisa menahan marah, memaafkan, lalu berbuat baik kepada orang itu, kalau tanpa ada perantara, kenapa kita bisa ikhlas, bisa sabar, dan ridho? Ini loh. Fondasinya ada pada hikmah 102 ini. Bahwa tidak ada hal yang lebih menghibur dan lebih meringankan kita saat menghadapi cobaan, saat menghadapi musibah, saat menghadapi ujian, melebihi keyakinan kita atas hikmah
dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ya ketika kita membaca surat At-Tin begitu di akhir kita ditanya oleh Allah lewat pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, alaihissallahu bihamil hakim. Bukankah Allah itu zat yang paling bijaksana? Kita kan dituntut di dalam hati mengatakan bala wa na'ala dzalika minasyaitin. Nggih Gusti kula nyekseni panjenengan itu zat yang paling bijaksana. Maka terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala karena kita menyaksikan bahwa dialah zat yang paling bijaksana, maka kita menerima. Meskipun bentuk dari kebijaksanaan Allah itu membuat kita terjatuh pada musibah, pada cobaan. Kita menerima itu sebab kita yakin bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu zat yang paling bijaksana. Sehingga ketika membuat ketetapan, keputusan, vonis apapun, itu berdasar kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kebijaksanaan ini merupakan sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah, maka dalam hal apapun Allah itu selalu bijaksana. Maka kita sebagai orang yang mengimani Allah, ya sudah saat diberi apapun, kita menerima sebab ini datang dari zat yang paling bijaksana. Yang mana setiap apapun yang keluar dari zat yang paling bijaksana itu nggak akan mungkin sia-sia. Dan tentu akan berujung pada kebaikan kita. Keyakinan yang melandasi kita seperti itu, kan? Itu membuat kita tenang. Senguji sapa Gusti Allah, ya Gusti Allah. Zat yang maha baik. Tak terima. Maka dulu pada zaman Rasulullah SAW, ketika orang-orang Arab pedalaman bertanya kepada Rasul tentang seperti apa kondisi hari kiamat, kan dijelaskan nanti kamu akan dibangkitkan, lalu kemudian kamu akan ditimbang amalnya, yang baik masuk surga, yang tidak baik masuk neraka, yang amalnya sama antara kebaikan dan keburukannya akan berada di Al-A'raf di tengah-tengah begitu ya, antara surga dan neraka. Lalu orang Arab Badui itu bertanya, semua ini nanti yang mengelola atau yang merencanakan dan mengacarakan itu siapa? Rasul mengatakan, ya itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Arab kemudian mengatakan, orang Arab Badui itu mengatakan, ya sudah kalau begitu kami pasti akan selamat. Sebab zat yang maha baik nggak pernah melakukan ketidakbaikan. Jadi seperti itu keyakinannya. Nek sing ngurusi Gusti Allah dhewe, aku yakin, aku selamat. Kalau yang mengelola itu Allah, saya yakin saya bisa selamat. Sebab Allah selama ini selalu berbuat baik kepadaku, kata orang Arab Badui. Maka selamanya dia akan berbuat baik kepada. Itu keyakinan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, jadi hikmah ini sekali lagi itu fondasi dari bangunan cara kita menyikapi musibah. Maka mestinya setelah ini, ketika kita sudah tahu kenapa kok bisa gitu, ya hikmah ini menjadi pegangan kita bahwa nggak ada yang lebih menghibur, nggak ada yang lebih meringankan kita saat kita sedang ditimpa musibah oleh Allah, melebihi keyakinan kita bahwa Allah itu zat yang paling bijaksana. Dan Allah itu zat yang sangat penyayang terhadap hamba. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, saudaraku sekalian, Al-Buti mengatakan bahwa ada dua hal yang membuat kita ini merasa bahwa cobaan yang sedang kita hadapi itu besar. Ada dua hal. Pertama adalah karena kita tidak percaya dengan wujud Allah yang menciptakan kita, yang kemudian memberi cobaan atau ujian kepada kita. Yang kedua adalah karena kita kurang yakin akan kebaikan dan rahmat Allah. Jadi dua hal yang membuat kita musibah yang tak alami ini
Ketone kalau aku nggak akan mampu, misalnya seperti itu ya. Itu dua hal. Pertama karena kita nggak percaya kepada Allah. Lalu yang kedua kita kurang yakin pada kebijaksanaan dan kebaikan Allah. Nah, terhadap hal yang pertama ya insya Allah tidak. Kita yakin bahwa Allah itu ya sesembahan kita. Gitu. Kita yakin bahwa Allah itu wujud dan selalu membersamai kita selama ini. Tetapi penyebab yang kedua ini mungkin terjadi pada diri kita, yaitu kekurang yakinnya kita akan kebaikan dan rahmat Allah. Itu kadang ketika kita udah misalnya terhimpit betul oleh musibah yang kita rasa kayaknya nggak ada jalan keluar dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian ini di mana sih Allah? Di mana sih posisi Allah? Katanya Allah itu zat yang mau melihat, mendengar, habis bengok, habis nangis-nangis, minta-minta. Kok ya nggak ada juga jalan keluar. Bisa jadi bahwa kita meyakini adanya Allah, tapi kurang yakin akan kebaikan dan rahmat Allah. Bagaimana cara kita mengobati hal itu, saudaraku sekalian? Cara untuk mengobati hal ini adalah ya kita kembali pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keimanan kita kepada Allah itu semestinya melahirkan rasa kepercayaan kita perihal hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya keimanan kita ini naik kadang, tapi juga terkadang turun. Nah, keyakinan kita terhadap kebaikan Allah itu juga dalam perjalanannya itu naik turun. Sesuai dengan naik turunnya iman kita. Saat iman kita naik ketika diuji oleh Allah, ya kita yakin-yakin saja. Tapi saat iman kita turun, diuji oleh Allah, maka kita bisa jadi ketidakpercayaan kita akan kebaikan Allah itu bisa jadi ada pada benak kita. Nah, cara kita untuk mengatasinya, ayo kita kembali pada keimanan kita. Kita sirami akar-akar keimanan kita ini, gitu ya, dengan menambah intensitas ibadah dan amal ketaatan. Gitu, itu caranya. Jadi kita harus selalu memupuk keimanan kita dengan menambah intensitas serta kualitas dari ibadah dan amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika ibadah kita ini kenceng, gitu, ketika menghadapi apapun itu lebih semangat. Sebab kita dalam posisi yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya memang solusi dari masalah kita secara sederhananya itu adalah memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah sehingga benar-benar membuahkan ubudiyah kepada kita. Itu solusi terbaik yang ditunjukkan oleh Allah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kondisi kita masing-masing. Kualitas dari ibadah kita, intensitasnya kita tambah. Sehingga dengan kualitas dan intensitas seperti itu, pohon dari keimanan kita itu akarnya menjadi kuat. Semakin kita jauh dari ibadah, saat kita menghadapi musibah maka berat terasa. Sebab kita merasa nggak ada yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kalau kita ibaratkan bahwa kita ini terkait dengan keimanan kita itu ibaratnya adalah pohon. Semakin akar dari pohon keimanan kita ini kuat, maka ketika diterjang angin badai pun, karena akarnya ini benar-benar menancap ke bumi, ya biasa-biasa saja. Memang dia akan ya mengikuti arah angin, gitu. Tetapi nggak akan sampai roboh. Beda kalau
keimanan kita ini tidak kita pupuk sehingga akarnya itu ya menjadi lemah, maka ketika ditimpa cobaan berupa angin itu mudah dan rentan untuk roboh. Gitu ya, ini kita pikirkan saja dan ini merupakan rumusan. Diakui atau tidak, rumusnya kayak ketika kita tumbang dalam menghadapi musibah atau ujian, itu karena kita jauh dari Allah. Kita jauh dari beribadah kepada. Semakin ibadah kita ini kuat menganggap, kita yang edes saja, tegar saja menghadapi semua. Jadi diakui atau tidak, gitu kan? Ya seperti itu rumus. Maka ya ini bisa menjadi sekaligus bahan evaluasi kita. Kira-kira ibadahku tidak kayak apa sih? Sehingga ketika aku diuji seperti ini kok wis ngelogo. Setebal apa kepercayaanku, kesikohanku, keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada kebaikan-kebaikannya. Kok selama ini saya ketika ditimpa musibah sikapnya seperti ini misalnya. Ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk juga supaya kita ini bisa mengobati rasa ketidakpercayaan kita kepada Allah atau pada kebaikan Allah itu dengan cara kita melihat kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini telah diberikan kepada kita lewat keteraturan alam semesta dan lewat tubuh kita sendiri. Kita ngangen-ngangen lah ya, Allah itu kok baiknya tidak terkira, menciptakan langit dan bumi seperti ini ya dengan sempurna, memenuhi kebutuhanku apapun juga begitu. Lalu kemudian kita melihat kepada diri kita sendiri. Ketika aku diuji satu, ternyata masuk banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Misalnya ini ketika aku ora patek etes ketika jalan misalnya, tetapi kok ternyata yang lain itu masih diberikan secara sempurna kepadaku. Ini betapa baiknya Allah. Maka saya Mutawalli Asy'ari dalam tafsirnya itu beliau mengatakan salah satu kunci supaya kita ini ringan menghadapi musibah adalah jangan pikirkan musibah, tetapi pikirkan apa yang disisakan Allah kepada kita. Maka kita akan sangat bersyukur. Ternyata ini tok yang diuji kepada, tetapi yang lain ya masih biasa, masih selalu diberikan secara lengkap dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya rasanya ringan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saudara sekalian, dengan kita memikir-mikir, ngangen-ngangen seperti itu, memikirkan tentang keseimbangan alam semesta, tentang keajaiban penciptaan tubuh kita, gitu, maka rasa percaya kita akan kebaikan Allah itu semakin tebal. Lalu dari rasa percaya itu akan memunculkan mahabbah atau rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga apabila cobaan itu menimpa pada kita, maka kita tidak akan ragu lagi bahwa meskipun zahirnya ini musibah, tapi pasti dia adalah nikmat. Karena pada hakikatnya semua yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan bagi kita. Termasuk kata Al-Buti, kematian kita. Gitu ya. Secara zahirnya itu adalah musibah terbesar kita. Karena kita terpisah dari keluarga, tidak bisa ngerasa enaknya sop sapi misalnya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam, hakikatnya itu adalah nikmat. Sebab apa? Kematian ini merupakan jembatan penghubung kita untuk
bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan zat yang selama ini kita selalu bermunajat kepadanya, yang mestinya begitu kita ya benar-benar kangen dan rindu untuk bertemu dengan. Maka ketika kematian adalah jembatan yang mau tidak mau harus kita lewati untuk bertemu dengan zat yang kita kasihi, maka kematian itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Meskipun zahirnya itu musibah. Misalnya perjalanan kita naik pesawat untuk ketemu pasangan kita, untuk ketemu orang yang kita sayangi. Itu secara zahir mungkin berat karena harus melewati sekian banyak proses. Tapi itu harus kita tempuh demi dalam rangka kita bertemu dengan orang yang kita kasih. Maka kematian yang secara zahirnya adalah musibah terbesar, kalau kita angen-angen itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Ketika kematian yang kita anggap sebagai musibah terbesar saja itu ujungnya adalah kebaikan, maka apalagi ketika hanya diuji dengan musibah yang lebih kecil daripada kematian, ya pasti itu demi kebaikan. Nah, pengetahuan dan keyakinan kita yang seperti ini itu akan mengurangi rasa sakit akibat cobaan yang kita derita, meskipun tidak akan menghilangkannya sama sekali. Maka hikmahnya tadi mengatakan seperti ini, liyukhaffifa alamal balai angka, untuk meringankan, bukan menghilangkan. Karena apa? Orang yang ridho pun terhadap musibah yang dia alami, secara fisik dia merasakan sakitnya. Tetapi rasa sakit itu menjadi ringan karena kita tahu sumbernya. Sebagaimana awak dewe menyadari bahwa saya sakit ini karena habis dioperasi. Tapi operasi ini harus saya tempuh. Sehingga sesakit apapun saya terima. Dan bahkan kita berterima kasih kepada dokter yang mau membayar berapapun yang diminta oleh dokter, meskipun secara zahir kita itu disakiti oleh dokter tersebut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sakit saya ini demi kebaikanku ke depan. Awak dhewe karo dokter ya percaya udel-udel kaya apa kita ya mau bayar ya enggak ada keberatan, ya enggak ada tuntutan sama sekali, diopo piro wae kita mau terhadap dokternya dokter, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok menjadi tidak yakin dan tidak percaya? Jadi rasa sakit ini masih ada, tapi menjadi ringan ketika kita tahu dari mana sumber rasa sakit ini. Artinya ketika kita tahu bahwa ini dari Allah. Oke, Allah selama ini selalu baik kepadaku. Maka sakit ini pun pasti demi kebaikan. Tapi saya nggak tahu hikmahnya sekarang. Nggak perlu kita tahu hikmahnya. Sebab apa? Kita tahu bahwa Allah itu zat yang paling hikmah. Cukuplah keyakinan kita bahwa Allah sallallahu bi ahkamil hakimin membuat kita yakin tanpa harus iki hikmah apa ya, iki hikmah apa. Nggak perlu. Karena pasti yang musibah yang diberikan kepada kita dari zat yang paling hikmah ini yang terbaik bagi kita. Kadang kita disibukkan dengan pikiran aku diuji ini ben ngopo ya atau karena apa ya. Tidak perlu kita seperti itu. Kita mencari-cari hikmah. Karena ya dikhawatirkan ketika kita nggak nemu hikmah, kita merasa misalnya aku rasanya ibadahku ya wis tenanan, laiku sedekah ya wis oke, laiku mendekat kepada Allah ya kan yang Allah ya saya menguji aku kebangetan tenan Gusti Allah ini. Akhirnya seperti itu. Nggak terima. Kita yakin saja bahwa fondasi kita itu Allah sallallahu bi ahkamil hakimin. Maka nggak perlu mencari hikmah dari apapun yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahullah, di akhir ini surat At-Tur ayat 48 Allah Subhanahu wa taala itu pernah bersabda kepada Rasul, dan ini polanya. Allah itu mengatakan, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yuni. Bersabarlah kamu Muhammad
terhadap keputusan dari Tuhan. Sesungguhnya kamu itu selalu berada di bawah pengawasan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Bahwa Rasul ketika menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan, itu bisa jadi dia menerima cobaan dan musibah. Dan kita tahu di dalam sirah betapa Rasul itu musibahnya begitu dahsyat. Yang seandainya itu ditimpakan kepada kita, mungkin kita nggak akan mampu. Tetapi Allah meminta untuk sabar terhadap cobaan-cobaan yang mungkin akan kamu rasakan begitu, ketika menjalankan kebaikan atau mendakwahkan kebaikan tersebut. Apa yang menjadi penghibur atau penguat bahwa Nabi Muhammad itu bisa sabar? Karena fa'inaka bi'ayunina, kita awasi terus. Artinya apapun yang menimpa beliau itu di bawah pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah itu zat yang maha baik dan tidak akan mungkin mencoba kita melebihi dari kemampuan kita, maka ya kita pasti akan diarahkan untuk menuju yang tepat. Ini menjadi pegangan bagi kita untuk saya sabar. Ini ketetapan dari Allah. Saya sabar menjalaninya, berikhtiar untuk memperbaiki, untuk bangkit dari yang seperti ini. Saya sabar. Kenapa? Fa'innaka bi'ayunina. Kita selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sedang diuji, itu kita ya diawasi kayak hamba gue nanti kayak apa sih sikapnya. Itu selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah melihat sudah ya yusin aku naik kemudian guru-guru diuji ini wae kok terus misalnya keimanannya menurun dan seterusnya, padahal selamanya sudah diberikan begitu banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat At-Tur 48 ini menjadi ya kunci bagi kita untuk bisa bertahan terhadap apapun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'alim. Lalu kemudian yang terakhir sekali, Sayyid Ramadan Al-Buti, beliau menukil penjelasan dari Syekh Ahmad Zarruq yang beliau juga mensarai kitab Al-Hikam ini. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad Zarruq beliau mengatakan ketika mensarai hikmah ke-102 ini, kama awwadakallahu ala ma tuhib fasbir lahu ala ma yuhib. Sebagaimana Allah itu biasa menuruti apa yang kamu sukai, maka ya bersabarlah kamu ketika mendapati sesuatu pada dirimu, bila sesuatu itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ini biasa mendapat kebaikan dari Allah menurut kita, maka ketika kita ditimpa musibah, ya bersabarlah ketika musibah itu adalah baik menurut Allah meskipun menurut kita tidak baik. Jadi selama ini kita sudah dituruti oleh Allah, apa-apa keinginan kita itu dituruti. Sesuatu yang menyenangkan bagi kita dipenuhi oleh Allah. Sekarang ini kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita senangi sekali saja, ya. Tetapi itu disenangi oleh Allah. Kita bersabar terhadap apa yang disenangi oleh Allah tersebut. Artinya ketika Allah menguji kita itu kan berarti Allah sedang ingin berkehendak untuk menguji kita. Itu kan kehendak dari Allah, bukan kehendak dari kita. Allah lagi suka ini menguji kita. Maka bersabar atas apa yang disukai oleh Allah itu. Selama ini kita sudah begitu banyak menikmati sesuatu yang kita sukai. Sehingga cara berpikirnya malah kita ubah.
Gempon Gusti nek jenengan panciri yo remen kula kondisi ngaten iki yo kula siap. Kita ubah cara berpikir kita menjadi seperti itu. Bukan berarti tapi menghilangkan ikhtiar kita. Kita tetap ikhtiar gitu ya. Tetapi ridho kita atas apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita itu kita sampai pada pemahaman yang benar. Allah lagi suka, aku berada dalam kondisi seperti ini. Oke, Allah tak nikmati. Ini pemberian dari enggak semua orang diberikan kayak gini. Tak nikmati. Sebagaimana aku sudah sering menikmati apa yang engkau beri, maka aku pun akan menikmati apa yang engkau sukai. Meskipun itu enggak mendatangkan rasa suka kepada diri. Ini pencapaian yang luar biasa ketika kita bisa lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah, meskipun sesuatu yang dicintai oleh Allah itu rasanya ya sakit bagi kita. Ini luar biasa. Insyaallah mungkin lagi manfaat bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ali. Jadi hikmah ini adalah sangat kita gitu. Kita banget. Nah, saya banget. Jadi dalam hidup ini ada satu musibah yang paling besar, yaitu tidak iman. Itu musibah yang paling besar. Lalu ada musibah lagi, iman itu juga merupakan satu cobaan. Kalau kita iman begitu, ada sesuatu yang diperlukan. Di samping kita iman, mestinya kita yakin bahwa Allah itu Maha Sayang, Maha Kasih pada ciptaannya termasuk kita. Nah, dalam kita hidup ini yang orang yang beriman apabila menerima cobaan itu akan menjadi ringan apabila kita yakin bahwa cobaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah kehendak Allah, lalu mestinya saja karena mereka orang beriman dan yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah satu pilihan yang terbaik, lalu mereka juga akan menerimanya dengan baik. Untuk itu tadi strateginya, kalau kita itu menerima musibah sebagai orang yang iman dan yakin bahwa Allah itu Maha baik, itu adalah kalau itu hadirnya dari orang lain, maka sikapilah gitu ya. Yang pertama, bagaimana kita membahas sesuatu yang musibah itu dengan cara bahwa kita adalah wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita menahan diri ya. Jadi ada kita menerima sesuatu perkataan orang lain. Kita jangan senantiasa membalas. Kita menahan diri karena ini cobaan Allah. Yang kedua, lalu kita berusaha untuk mungkin beliau sedang dalam keadaan emosi, mungkin sedang karena kesel sehingga berkait, ya, sehingga ngendikannya seorang yang nangkep, ya, itu disadari kayak gitu. Jadi kalau yang ketiga berbuatlah baik kepada mereka. Ini kalau hadirnya satu cobaan itu dari orang lain. Yang kedua, kalau kita yakin cobaan itu adalah karena di luar itu, katakanlah itu dari Allah, ya udah kita menerima dengan ikhlas dan sabar. Saudara sekalian, memang dalam perjalanan ini kadang kita mentok dalam satu posisi kudu meyakini keberadaan Allah, yakin bahwa itu pemberian Allah. Ini pasti kita akan menemukan
Wis tak ngenek kok ini sudah dipasrahkan kalian Allah kemauan ditampi kalian sabar. Sebetulnya setiap kita tidur itu sudah dituntutnya oleh doa Nabi itu. Saya kadang-kadang kalau membaca itu ya rada ngeri-ngeri sedap. Karena kata-katanya in absakta nafsi farhamna. Allah menawi panjenengan menika kersakaken kula mungkin mboten tani nggih kula aturi kan pentokan yang sudah habis. Lah kita dipaksa untuk ini, untuk mengatakan itu dan sebaliknya kalau kami hidup maka tolong perlakukan kami sebagai hamba panjenengan ingkang soleh. Gitu ya. Jadi luar biasa. Monggo niki diamalke, karena ini adalah zakat kekitaan. Sangat kita banget. Artinya setiap orang pasti akan menemukan itu dalam kehidupan. Tidak semua yang terjadi ini akan senantiasa sesuai dengan kehendak kita. Itu sikap kita agar kalau saya mengumpamakan tuh dunia itu sebenarnya seperti orkestra. Ya. Orkestra itu musik yang terdiri dari berbagai aransemen yang semacam itu punya warna lain-lain tapi merdu untuk dia. Ya ada yang seperti saya suaranya agak banter gitu, ada yang halus, ya tidak apa-apa, biar saja. Artinya kita kalau itu tidak menyenangkan kita yang maafkan saja. Lalu berbuatlah baik. Ngaten sauki dadak naik kedawan belum merusak tatanan kang wonten tadi. Kita harus yakin bahwa itu akan meringankan beban kita dalam penderitaan hidup itu apabila kita yakin bahwa Allah insya Allah ini yang memberikan Allah dan Allah itu kasih sayang terhadap kita sudah mengukur seberapa jauh cobaan itu diberikan dan pasti kita mampu. Kalau kita sampai tidak mampu berarti kesalahannya pada orang itu sendiri yang menerima itu. Ngaten matur nuwun semuanya Mbak Ade. Ya, matur nuwun Mas Ali. Mbak Ade. Sehat Mbak Ade. Alhamdulillah. Kok suaranya enggak ini? Enggak keluar. Nggih alhamdulillah sehat, Kong. Oh, nggih. Ya, alhamdulillah. Itu yang jauh itu siapa? Emai. Yang kecil kan. Oh, karena ya ini berarti sehat deh. Nggih, sehat, Kong. Oh, nggih. Nggih. Anu Nabil mana? Niki bobok, Kong. Bobok niki. Bobok. Alhamdulillah sehat sekali. Papa teng workshop niki, Kong. Oh, nggih. Si anu apa masih di pondok? Nggih, tesih pengabdian mengke selesainya kadosipun Agustus. Oh, nggih. Matur nuwun dada Bapak kan? Nggih, sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini semuanya ada orang dompol. Terus. Semua. Ikan dompol ya. Ini semuanya, nggih. Orang kompriet gitu ya. Luar biasa, syukur alhamdulillah. Semuanya guyu nih, senyum semuanya alhamdulillah. Iya. Oke. Terima kasih, oke. Untuk dilanjutkan sing menawi ngobrol-ngobrol. Ini Mbak Ade. Ini Uti ini Mbak Ade. Oh, ini karena ini cak bagus. Ya. Assalamualaikum. Salam sehat Uti. Sehat, alhamdulillah. Nanti kok ada ketok. Nabil bobo, papae tesih workshop dereng mantuk iki. Opa tesih pengabdian. Sehat kan semuanya nih. Alhamdulillah
sehat sedanten pi. Iya. Terus masak apa? Gule sampun, sate sampun, sop sampun. Jas. Masih ada simpanan. Aduh, ajeng nyayur anu papa nyuwun lodeh jeng-jeng pun bosen. Jas nih. Katiku. Ben ganti. Gayeng ngumpul sedanten. Lagi kabeh. Nggih. Kita kabeh iki lho, mburi-mburi. Ini genting. Ya sapa iki aduh. Gentinan. Sehat. Ya. Ya. Yang penting untuk cucu-cucu ini loh. Sing sergap, sing sinau lah. Ya semuanya saja. Oh karena gitu. Ya, karena ya. Karena. Ya ada. Dadah dulu kan.